Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian, anak kelas 3 SDNJT Karya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak. Ya, hari ini pelajaran agama ya. Hari Jumat yang penuh barokah. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Suruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anak sekalian, sekarang kita masuk kepada pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Apa perilaku terpuji? Itu adalah perilaku yang baik ya. Atau dalam bahasa agamanya itu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji. Nah, itu lawannya akhlak mazmumah. Mazmumah itu akhlak yang tercela. Nah, kita bisa hidup tenang dengan berperilaku terpuji, yaitu dengan berakhlak yang baik ya kepada siapa saja, orang tua terutama ya, kepada guru, kepada teman. Maka kita harus mempunyai akhlak atau perilaku terpuji, perilaku yang baik. Ya, anakku sekalian, coba lihat di buku nih. Ini ada di halaman 41 ya. Coba kalian buka bukunya. Halaman 41. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Jadi kalau kita berperilaku terpuji atau berpunya akhlak yang baik, ya ini akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Ya, seperti itu. Terus berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sama. Iya, kalau kita berperilaku terpuji, akhlak yang baik, kita akan disenangi ya. Akan banyak teman ya, seperti itu. Allah juga sayang kepada kita ya, seperti itu. Terus kemudian setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat ya. Kalau kita punya akhlak yang baik, terus taat kepada Allah, hidup kita ini akan bahagia. Di dunia kita akan bahagia, banyak teman, banyak yang menyayangi, banyak yang mengasihi, oleh Allah juga kita disayang ya. Maka itu kita akan hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat ya, seperti itu. Selanjutnya ini lihat, amati gambar berikut dan diskusikan. Gak usah diskusikan, ini perhatikan. Ini lihat gambar yang pertama itu sedang sholat, berarti ini taat kepada Allah ya, untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam, umat muslim, sehari semalam itu sholat sehari semalam 5 waktu ya, jangan kita tinggalkan seperti itu. Itu kita namanya berakhlak yang baik kepada Allah, selalu beribadah, sholat. Terus kemudian kita nih gambar yang berikutnya, belajar ya, juga belajar dengan teman ya, di kelas itu diawasi bu guru dan lain sebagainya. Kita berperilaku baik pada teman juga kepada guru ya, seperti itu. Selanjutnya ini kita gambar berikutnya ini, kalau ketemu bu guru ya, itu kita salam, assalamualaikum bu, atau ketemu bapak guru, assalamualaikum pak. Setelah assalamualaikum, kita cium tangannya, termasuk kepada orang tua juga seperti itu ya.
itu adalah anak yang baik, anak yang patuh, dan itu namanya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ya, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kemudian ini ada gambar di kantor pos, berarti tempat umum, ya, tempat umum berarti kita ini apa namanya, tetap ada antri dan lain sebagainya, duduk yang rapi, itu akhlak yang baik juga. Jangan serabot-serobot, ya, seperti itu. Terus selanjutnya ini akhlak yang terpuji yang pertama adalah tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi manusia. Perbuatan kita akan diminta pertanggung Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus tanggung jawab nih. Akhlak terpuji yang pertama adalah tanggung jawab. Kita sebagai manusia ini, ya, dalam hadis itu dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan memimpin diri kita sendiri. Kalau udah punya keluarga, ya keluarga. Kalau jadi presiden, ya berarti kita tanggung jawab kepada rakyat, jadi RT, warga dan sebagainya. Nah, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Untuk diri sendiri kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita harus berbuat yang baik, berperilaku yang baik, taat kepada Allah, ya, seperti itu. Tanggung jawab kepada Allah antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tadi di atas tuh udah sholat dan sebagainya, itu rasa tanggung jawab kita kepada Allah. Contohnya sholat 5 waktu, mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Itu namanya bentuk tanggung jawab kita, ya, kepada Allah, beribadah, sholat 5 waktu, ngaji dan sebagainya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain apa? Menjaga kesehatan dan giat belajar. Nah, itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Ya, kita selalu jaga kesehatan kita. Ya, kalau kita sakit kan repot. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa belajar, nggak bisa ibadah. Ya, ibadah kurang tenang dan sebagainya. Terus kemudian kita juga kan pengen jadi pintar, orang berhasil dan sebagainya. Harus belajar, giat belajar. Walaupun sekarang keadaannya seperti ini, harus tetap belajar, semangat. Ya. Kemudian tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti, taat, patuh dan bersikap santun. Kepada orang tua, tanggung jawab kita pada orang tua, patuh, taat, santun, ya, berbakti, turut perintahnya. Nah, itu anak-anak yang baik. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah dan sekitarnya. Itu ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh, jaga kebersihan rumah, sekolah dan alam sekitar. Kita harus jangan buang sampah sembarangan, nggak boleh, ya. Dalam hadis dikatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman, ya. Jadi kalau kita biasa bersih, itu imannya bagus. Tapi kalau kita biasa kotor, buang sampah kalau sembarangan, itu imannya kurang bagus, ya. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Kemudian tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatan. Nah, itu arti dari tanggung jawab, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, kewajiban sebagainya. Sebagai pelajar kita harus belajar dengan baik. Sebagai hamba Allah kita beribadah dengan baik. Sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita ada kesalahan, ya, atau ini konsekuensi kita harus siap, ya, meminta maaf. Kalau kepada Allah kita mohon ampun, ya, begitu. Nah, itu namanya orang yang bertanggung jawab, ya. Kita melaksanakan kebaikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau kita melakukan kesalahan, kalau kepada manusia kita minta maaf, ya, kepada Allah kita ini kepada Allah kita harus memohon ampun, ya. Nah, itulah anakku sekalian, ya. Dari atas ini judulnya hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ini yang pertama tanggung jawab. Nanti ada lagi nih, ya, yaitu tawadu. Tawadu itu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri, yaitu tawadu. Terus nanti ada lagi sikap sikap perilaku yang baik. Peduli itu artinya Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi peduli itu ada rasa
ya ada rasa tanggung jawab pada orang lain untuk membantu. Jadi peduli kepada orang ya, seperti itu. Nah, itulah. Jadi ada beberapa perilaku terpuji. Dari tadi rasa tanggung jawab, terus kemudian tawadu, sampai kepada peduli. Nah, ini tugasnya kalian ini saja nih, menulis tentang tanggung jawab. Nah, kira-kira banyak gak segini nih? Ya, tanggung jawab. Islam menganjurkan dan selalu bertanggung jawab. Jawab manusia, berbuatlah kita seperti itu. Ya, kalau terlalu banyak berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ya, kalau kalian nulis dalam 6 alinea itu bagus. Kalau bisa minimal 4 lah ya, seperti itu. Silakan kalian tulis ya, seperti itu. Untuk tugas hari ini kalian sudah Bapak terangkan tentang perilaku terpuji ya. Ini kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semua di Jumat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, selain tetap kita semangat dalam belajar atau menuntut ilmu. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Nanti tugasnya tolong di Bapak screenshot lah tugasnya untuk menulis. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.